Shalom saudara. Puji Tuhan, di malam hari ini kembali kita berjumpa di dalam mesbah doa. Mari kita bawa setiap kehidupan kita, baik kita yang berada di rumah yang menyaksikan secara online. Kita percaya kuasa Tuhan tidak akan pernah terbatas untuk menjamah kita. Bahkan kita yang berada di rumah sakit, yang terbaring, kita percaya juga saat kita bersama-sama di dalam mesbah doa ini, Tuhan sanggup memulihkan saudara. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan saudara. Mari kita siapkan hati dan jiwa kita. Kita berdoa. Bapa, kerinduan kami biar Engkau yang terutama di dalam mesbah doa ini. Hadirlah Engkau. Karena kami tahu ketika Engkau hadir di mesbah doa ini, kami merasakan ada kekuatan yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Ada jawaban dari segala pergumulan kami. Bahkan Tuhan, kami percaya saat kami mengalami banyak sekali pergumulan, masalah, beban berat, ada Tuhan yang sanggup memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Bapa. Kami bawa setiap persembahan, pujian, syukur kami saat malam hari. Biar Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di dalam doa kami saat malam hari ini, biar terjadi seperti dalam surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Meskipun kuku mengerti, amin, apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan-Mu datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yes, Lord. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Bersama-sama nyatakan doa. Meskipun tak ku mengerti, meskipun tak ku mengerti, amin, apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan-Ku datang dari-Mu, Yesus kan ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Katakan, katakan. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari lagi nyatakan syukurmu, katakan, oh yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi
syukur. Izinkan Tuhan menghampirimu malam hari ini. Izinkan Tuhan menghampiri setiap kita malam hari ini. Kami bawa hidup kami Tuhan, Kau jamah setiap kami Bapa. Mari bawa syukurmu, bawa syukurmu di hadapannya. Kasihan dengan Engkau Tuhan. Ya Rabayasya, Narabayasku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, amin. Menara perlindungan, Kau sumber semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang meluka. Sungguh indah. Kami nyatakan iman kami malam hari ini Tuhan. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
sumber kekuatan, sumber kekuatan kami. Sumber kekuatan. One more time say, sumber kekuatan, Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bapak, terima kasih Tuhan. Sungguh tidak ada jaminan yang dapat menjamin hidup kami tetap aman bersama dengan Tuhan. Tidak ada Tuhan satu situasi, kondisi, manusia yang dapat menjamin masa depan kami. Dan bukankah kami mendapatkan keyakinan hari lepas hari ketika kami berserah kepada Tuhan. Bahkan setiap hari langkah kaki kami sejak kami bangun keluar rumah melakukan aktivitas kami, penjagaan-Mu Tuhan tidak pernah berhenti Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk terus dan tetap berlaku setia kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pekerjaan kami, untuk usaha kami. Kami bersyukur untuk pelayanan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak kami, untuk orang tua kami. Untuk semua yang terjadi atas hidup kami, karena kami tahu semua mendatangkan kebaikan. Apa yang mungkin buruk bagi kami hari ini, Tuhan bisa pakai untuk menjadi alasan kami bersyukur di bulan-bulan depan, di tahun-tahun yang akan mendatang. Kami perlu tahu rencana Tuhan. Karena itu kami mau mendekat diri kami kepadamu Tuhan. Kami mau bisa dipercaya oleh Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa tetap sabar dalam menantikan Tuhan. Sabar dalam menantikan janji Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu yang bisa kami pegang adalah perkataannya Tuhan. Janjinya Tuhan. Karena Kau tidak akan pernah mengingkari janji-Mu Tuhan. Pada waktu kami memegang teguh janji-Mu, kami akan mendapatkannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa malam hari ini biar Tuhan Kau membajak hati setiap kami. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur. Supaya pada waktu kebenaran firman itu mendarat di hati kami, benih itu bisa bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Terima kasih Tuhan. Waktunya Tuhan bicara dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Wow, senang sekali saya bisa kembali bersama dengan saudara semua ya. Pada malam hari ini, dimanapun saudara berada, apapun kondisi kita saat ini, percayalah bahwa rencana Tuhan itu selalu baik bagi kita. Kalau hari ini kita belum mengerti, bukan berarti itu menjadi alasan kita untuk menjauh atau berhenti berharap padanya. Karena dari 12 pengintai, 10 berkata tidak, 2 berkata ya. Dan Alkitab, sejarah mencatat hanya orang yang berpegang teguh pada janji Tuhan yang sampai kepada tanah perjanjian. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara mengenai sesuatu yang penting bagi hidup kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kita akan bahas mengenai patience atau sabar. Karena sabar itu penting Bapak Ibu, khususnya bagi kita orang-orang percaya dalam melakukan aktivitas kita. Dalam bekerja, dalam ngurus anak, dalam menjalani hidup semua. Kita perlu, dalam melayani, perlu sekali yang namanya kesabaran. Nah, yang menjadi semakin sulit untuk sabar adalah karena ini berlawanan dengan budaya kita. Khususnya hari-hari ini. Dimana kita nih hidup di zaman yang saya bilang, di zaman think it, see it, click it, and have it. Kita mau cari sesuatu, kita pikir mau apa. Lalu kita lihat di smartphone kita pencet dan bisa hari ini atau besok nyampe di rumah. Kita hidup di era atau zaman yang secepat itu. Jadi waktu Tuhan bicara mengenai proses, waktu Tuhan bicara mengenai sabar, itu saya paham banyak orang yang gak suka. Karena kita maunya langsung. Karena budaya kita di muka bumi ini, siapa yang bisa melayani lebih cepat itu yang lebih baik.
Dan Tuhan pernah mengajar saya bahwa ada masa di mana Tuhan itu akan membawa kita, membawa saya, membawa saudara semua ke satu tempat yang baru. Tuhan akan bisa kenalin saudara dan saya dengan orang-orang yang akan membawa kita naik, yang akan membuat kita masuk ke dalam pengalaman yang baru. Tapi untuk sampai ke sana Tuhan ajar saya, bagaimana kalau bayarannya adalah dengan kesabaran. Nah, sekali lagi ini nabrak budaya instan kita, saudara. Karena kita biasa maunya sekarang. Apalagi yang muda-muda, yang next gen, yang memang hidup sejak lahir sudah ada instant delivery gitu ya. Tuhan punya rencana atas setiap kita. Saya yakin, ya saudara nanti akan punya usaha, saudara akan punya rumah, saudara akan menikah, saudara akan menemukan pasangan hidup. Yes, saya yakin rencana Tuhan akan terjadi dan tergenapi. Tapi sekali lagi, bagaimana kalau cara kita mendapatkannya adalah dengan bersabar, patience. Banyak orang yang keluar dari rencana Tuhan, yang akhirnya dia tidak mengalami janji Tuhan. Sedihnya dia menerima janji Tuhan, tapi dia tidak mengalami janji itu karena mereka gagal atau tidak berhasil dalam mengelola kesabaran. Coba kalau saya tanya, siapa di sini yang suka nunggu? Daripada cepat mendingan nunggu, Pak. Apakah ada? Karena dunia berusaha memberikan semua yang serba cepat. Faster is better. Microwave meals, drive-thru, high speed internet. Wah, kita online shopping, apalagi semualah paket ya, same day, instant delivery dan masih banyak lagi. Dan beberapa di antara kita punya why wait mentality. Mental yang kenapa harus nunggu? Kenapa harus nunggu untuk menikah? Kenapa harus menunggu untuk melakukan hubungan seks? Kenapa harus menunggu untuk membeli rumah? Dan saya mau kasih saudara, kenapa kita harus nunggu? Karena janji Tuhan biasanya ditemukan di dalam proses. Dan proses selalu membutuhkan kesabaran. Janji Tuhan ditemukan di dalam proses. Dan proses selalu membutuhkan kesabaran. Jadi saya mau ajak saudara semua, ayo belajar menaikkan standar waiting on God. Karena waktu Tuhan bilang tunggu, itu bukan hukuman. Waktu Tuhan bilang tunggu, itu adalah kesempatan supaya saudara dan saya siap meraih hadiah yang akan datang dari Tuhan. Kenapa saya katakan ini sebuah persiapan dan bukan hukuman? Terlalu banyak orang yang akhirnya harus pergi, jatuh, meninggalkan Tuhan. Karena mereka belum siap waktu menerima janji Tuhan. Semua orang ingin diberkati, tapi pada waktu berkat datang, mereka nggak punya kemampuan untuk menghandle berkat. Itu baru satu dari sekian banyak contoh yang ada. Jadi pada waktu Tuhan berkata tunggu, itu bukan hukuman, saudara. Itu adalah kesempatan untuk saudara dan saya semakin mempersiapkan diri, supaya apa? Waktu yang kita inginkan atau yang Tuhan rancangkan tergenapi dalam hidup kita. Hidup kita nggak goyah, saudara. Terkenal nggak membuat kita lengah. Uang, harta, posisi tidak membuat kita melupakan atau meninggalkan Tuhan. Nah, jadi kalau kita masih belum mendapatkan sesuatu yang kita inginkan atau rencana Tuhan, jangan kita menyalahkan Tuhan, tapi justru kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan supaya kita bisa bersiap untuk menerima berkat yang akan Tuhan datangkan. Dan memang ada janji-janji Tuhan yang hanya bisa didapat melalui kesabaran. There are promises where the only payment is patience. Roma 12 ayat 12 berkata demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi memang diminta apa? Sabar dalam kesesakan. Kenapa sih Pak? Kan sesak itu nggak enak. Betul, sesak tidak enak, tapi hasil dari sesak yang bisa kita maintain hasilnya luar biasa. Kita lihat salah satu contoh belajar dari Yusuf. Dari dia terima janji bahwa dia akan banyak orang sujud kepada dia. Dia bisa menjadi penguasa atas Mesir. Itu sejarah mencatat kurang lebih 14 tahun. Dari dia terima janji sampai menjadi kenyataan kurang lebih 14 tahun. Pertanyaan saya, kalau Yusuf tidak menghargai kata tunggu dari Tuhan, kalau dia menyerah di tengah jalan, hilang semua janji yang Tuhan berikan padanya. Ya, semua akan kamu kuasai, Mesir akan kamu kuasai. Tapi sebelum itu, kamu harus dijual dulu. Dan bukan hanya dijual oleh keluarga, itu menyakitkan, saudara.
Jadi budak dulu, difitnah dulu, masuk penjara dulu. Sampai nanti ada problem. Jadi dia muncul sebagai hero pun di tengah problem dari mimpi seorang raja. Dan Yusuf taat, setia, menantikan janji Tuhan. Setia dalam proses, setia dalam ujian. Kalau Yusuf menyerah di tahun ketiga, kalau Yusuf menyerah di tahun ke-13, dia tidak akan mengalami janji Tuhan. Karena ada janji Tuhan yang hanya bisa diterima kalau kita bersabar. Daud, orang yang pada awalnya tidak diurapi. Tapi singkat cerita Nabi Samuel berkata, undang dia, aku mengurapi semua. Pertanyaan saya, setelah dia diurapi, apakah dia langsung naik ke istana? Dia kembali ke tempat di mana dia berada. Dia balik ke padang rumput, ngurusin kambing dan domba. Balik ke posisi yang orang gak lihat. Balik ke posisi yang gak diincar orang. Saudara mungkin yakin, saya pasti Pak dipakai Tuhan. Betul. Tuhan punya rencana besar atas hidup saya. Saya yakin dan percaya. Tapi pertanyaannya, Tuhan mau kita lakukan sesuatu ya, supaya pada waktu janji Tuhan kita alami, kita nggak goyah, saudara. Kita harus bersabar dan mempersiapkan diri kita. Karena Tuhan, waktu Tuhan meminta kita tunggu, Tuhan itu sedang melakukan sesuatu. Meskipun Daud ada di padang rumput, nggak ada yang lihat, tapi bukan berarti nggak terjadi pertumbuhan, saudara. Di situ Daud banyak bertumbuh. Di mana buktinya? Pada waktu dia mengalahkan Goliat, dia tuh sangat-sangat bisa dan berpotensi untuk sombong, untuk belagu, dan memang dia berhasil kok. Tapi apa yang membuat Daud berkata, Tuhan yang sama, yang telah menolong aku dari cengkeraman beruang. Tuhan yang sama, yang telah membuat aku mengalahkan singa. Tuhan yang sama juga yang membuat aku mengalahkan dia. Kenapa dia bisa tidak terlena dengan famous yang begitu besar? Dari bukan siapa-siapa, langsung posisi yang bisa memakai bajunya raja, baju perang raja. Karena dia setia dalam proses. Ya, Nuh juga sama, perintahnya jelas. Bahkan kalau Nuh itu sampai, ya sejarah mencatat 80-90 tahun dia harus menantikan janji Tuhan. 80 tahun saudara, 90 tahun, bahkan ada beberapa yang berkata sampai 100 tahun. Nah bagaimana dengan kita yang setiap pagi kita pun bergantung sama Tuhan. Iya kita berdoa sama Tuhan. Tapi baru 2 minggu doa gak dijawab. Udah marah-marah sama Tuhan. Baru 2 tahun gak dijawab sama Tuhan. Kita sudah berasumsi bahwa Tuhan itu gak ada. Buat apa lagi saya ke gereja? Buat apa lagi saya bayar harga? Mungkin saudara bertanya, kapan orang tuaku berubah? Kapan anakku bisa kembali? Kapan perusahaanku bisa kembali di posisi yang baik? Saya mau katakan hari ini, jangan menyerah. Jangan menyerah sama janjinya Tuhan. Karena dia Tuhan yang sama yang melakukan mujizat dulu. Sampai hari ini. Dan sampai ke masa depan saudara dan saya. Jadi kita semua harus pegang janji Tuhan. Mungkin belum terjadi, tapi jangan menyerah. Bertahan dan nantikan Tuhan. Karena memang yang bisa kita pegang pasti adalah perkataan Tuhan. Karena itu yang Tuhan sendiri berjanji, dia gak akan menarik perkataannya. Orang yang pegang janji Tuhan, yang percaya, yang memperkatakan, yang bekerja sesuai dengan jalan-jalannya Tuhan, mereka yang akan menerima janjinya Tuhan. Seperti di awal saya katakan, dari 12 pengintai dan 1 bangsa, hanya 2 yang pegang janji Tuhan dan bertekun menantikan yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Formulanya ada di Ibrani 6 ayat 12. Ibrani 6 ayat 12 berkata, agar kamu jangan menjadi lamban. Ini formula ya. Jangan kamu menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi waktu saya berkata mengenai nantikan Tuhan, menunggu, sabar, that's good. Pak, saya mau siap, saya siap sabar, saya siap menantikan Tuhan, bagus. Sekarang saya mau masuk lebih dalam. Menantikan Tuhan bukan berarti kita menjadi malas dan lamban. Dalam menantikan Tuhan, kita perlu apa? Ya melakukan bagian kita, beraktivitas. Justru kalau udah pegang janji Tuhan, kita harusnya semakin semangat untuk membuat, berpikir supaya janji Tuhan itu menjadi kenyataan. Bukan hanya duduk diam manis, menantikan Tuhan itu memang kita, ada bagian kita menantikan Tuhan diam.
Tapi ada bagian yang kita harus lakukan. Dan dikatakan di sini, iman dan kesabaran. Ada dua, iman dan kesabaran. Pak, memang kalau mau menantikan Tuhan, mau mujizat datang, saya setuju Pak harus ada iman. Karena memang harus ada Yesusnya, betul. Tapi kenapa temannya iman adalah kesabaran? Karena banyak orang yang berkata iman dan koneksi Pak. Iman dan karisma Pak. Iman dan tabungan Pak. Masalahnya buat Tuhan, bukan itu yang penting. Iman dan kesabaran. Kesabaran. Ayat 13-15 ini akan menjawab saudara. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak. Ini janji, ya. Ayat 14. Ayat 15, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Iman dan kesabaran. Tapi waktu bicara mengenai kesabaran bukan berarti kita pasif. Saya akan bahas lebih dalam nanti ya ke depan ya. Jadi sabar yang saya maksud di sini adalah sebuah kemampuan. Saudara sebagai catat. Sabar artinya adalah sebuah kemampuan untuk menerima atau bertoleransi atas terjadinya penundaan, masalah, penderitaan tanpa menjadi marah ataupun kecewa. Sabar adalah kemampuan untuk menerima atau bertoleransi atas terjadinya penundaan, masalah, penderitaan tanpa menjadi marah ataupun kecewa. Wah, kata-kata ini memang gak mudah kesannya ya Bapak Ibu ya. Karena ya kita nunggu Tuhan sih tapi kesel, nunggu Tuhan sih tapi lama banget. Kalau kita nunggu tapi dengan sikap yang salah, saya mau masuk lebih dalam. Kalau kita menunggu sudah berhasil dan setuju untuk menunggunya, tapi waktu kita menunggu respon kita ternyata salah pun tidak berhasil. Saya mau tanya sama saudara, siapa yang mengubah 11 hari jalan kaki dari Mesir ke Israel menjadi 40 tahun kematian? 11 hari berubah menjadi 40 tahun. Dan bukan hanya 40 tahun waktu, ini 40 tahun kematian. Karena yang masuk ke tanah perjanjian hanya Joshua, Kaleb beserta dengan semua generasi yang baru. Kenapa? Karena mereka tidak punya sikap yang tepat waktu menantikan Tuhan. Yakobus 1:3-4, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi sabar itu bukan magic. Sabar itu bukan kita berdoa lalu sabar itu ditambahkan dalam hidup kita. Waktu saudara mau belajar sabar, akan datang orang-orang yang rese dalam hidup saudara. Dan itu adalah jawaban doa. Karena proses, kita dilatih untuk bisa menjadi sabar. Kita lihatnya sebagai penundaan. Ini makin didoain, makin datang orang yang rese. Buat kita terlihatnya penundaan. Lihatnya sesuatu yang mengganggu. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah pertumbuhan. Kalau kita miss ini, kita akan kehilangan kesempatan bertumbuh. Nikmati setiap proses yang ada. Saya tahu nggak gampang. Makanya kita perlu mengandalkan Tuhan setiap hari. Jadi semakin besar tingkat kesulitan, tingkat resenya orang yang saudara jumpai, semakin dekat saudara dengan janji Tuhan. Nggak bisa harus belajar sabar. Karena Yesus pun demikian. Yesus 12 tahun itu sudah masuk ke sinagoga dan dia sudah mengajar. Dia sudah tahu apa alasan dia diciptakan. Dia sudah masuk ke dalam panggilan sejak umur 12 tahun. Tapi singkat cerita, Alkitab mencatat bahwa Maria mencari dia kemana-mana dan begitu ketemu di sinagoga, diminta pulang oleh Maria, oleh mamanya. Dan sejak itu, Yesus mengenai pelayanannya tidak terdengar sampai tiba-tiba dia di usia 30 tahun. Ini bicara mengenai apa? Ya belajar penundukan diri juga atas otoritas. Karena setelah itu, kita nggak mendengar. Alkitab mencatat tentang Yesus ya. Dia bilang menjadi seperti bapaknya, seperti Yusuf. Artinya apa? Dia belajar skill nyerut kayu. Dan juga dia belajar skill apa? Pasti belajar skill khotbah.
pasti belajar firman Tuhan dengan banyak. Karena kalau waktu dia menantikan waktunya Bapa di sorga, dan dia malas-malasan, umur 30 pun gak akan bisa ngapa-ngapain. Justru di masa dia menunggu yang kata manusia penundaan, dipakai oleh Yesus untuk apa? Latihan. Makanya Yesus kalau khotbah zaman dulu, saya khotbah masih ada contekannya di gadget kita. Yesus gak ada khotbah bisa 3 hari 3 malam. Latihannya seperti apa, saudara? Sekian puluh tahun menjadi yang kata orang penundaan, tapi kata Yesus adalah masa persiapan. Jadi karunia dan talenta kita tidak akan berarti jika memang belum waktunya. Jadi saudara, tugas kita adalah terus memperbaiki diri kita. Buat diri kita semakin serupa Tuhan. Begitu sampai waktunya Tuhan berkata, this is your time, saudara sudah siap menerima setiap janji, setiap berkat, setiap hal yang Tuhan akan berikan buat saudara dan saya. Tapi kalau di masa menantikan Tuhan, di masa sabar kita hanya bermalas-malasan. Waktu Tuhan datang pun kita akan tidak meresponnya dengan benar, saudara. Yesus menunggu sampai usia 30 tahun. Betapa berharganya kesabaran. Yesus menunggu 30 tahun dan menyelesaikan panggilannya dalam waktu 3 tahun. Karena Yesus wafat di usia 33 tahun. Jadi saya mau tanya sama saudara, maukah saudara menantikan Tuhan? Maukah saudara menantikan promosi yang datang daripada Tuhan? Maukah saudara menantikan janji-janjinya Tuhan? Saya mewakili Tuhan mau bicara sama setiap saudara malam hari ini bahwa rencana Tuhan itu lebih besar daripada promosi yang saudara nantikan. Janji Tuhan lebih besar dari apa yang saudara inginkan. Tapi Tuhan mau saudara lebih menghargai kata sabar dan tunggu dari Tuhan. Karena ada janji yang bisa kita dapatkan hanya melalui sabar. Well, kalau kita menguasai sabar, kita sudah belajar untuk sabar, memang tingkat berikutnya selain daripada sabar adalah kita perlu bisa menguasai juga yang namanya kita punya posisi, kita punya ego. Saudara, Saul adalah contoh yang gak sabar karena posisi. Dia diminta oleh Nabi Samuel untuk menunggu 7 hari lamanya. Nanti kalau aku udah balik, kita akan berikan persembahan buat Tuhan dan kita pasti akan menang perang. Janjinya udah ada dari Tuhan. Tapi karena posisi dan desakan dari banyak orang, dia belum siap menerima posisi. Kenapa? Karena posisi dia bisa meninggalkan Tuhan. Hanya karena waktu memberikan persembahan yang sekian menit, sekian puluh menit. Tapi rencana Tuhan atas hidupnya Saul, rencana Tuhan atas hidup Saul awalnya adalah semua keturunan Saul akan menjadi raja atas Israel. Tapi karena kesalahan yang sekian menit ini, dikatakan Saul memimpin tanpa roh Tuhan selama 42 tahun. Ya bisa menjadi pemimpin, tapi tidak diurapi, tidak penuh hikmat. Jadi ketidaksabaran Saul mengakibatkan dirinya dan keturunannya pun tidak menerima janjinya Tuhan. Jadi saya mau berkata begini, saudara. Anytime you come up with your own solution, but it is not in submission to God's strategy, it will become your sabotage. Artinya apa? Kalau Tuhan udah berjanji, Tuhan udah kasih tahu, tapi kita justru datang dengan solusi yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan, dan kita pikir itu baik, maka itu adalah sebuah sabotase dari rencananya Tuhan atas hidup saudara. Kalau saudara datang mengerjakan juga dengan perintah Tuhan. Perintah Tuhannya apa? Tunggu kok 7 hari. Tapi dia merasa ada sesuatu yang lebih baik daripada rencana Tuhan dan perintah Tuhan. Dan dia menjalankannya di luar dari perintah Tuhan. Itu yang membuat Saul melakukan, bahasanya adalah sabotase dari rencananya Tuhan. Jadi saya mau katakan sama saudara, kuasai sabar. Nantikan Tuhan, nantikan kata sabar lebih lagi dalam hidup kita. Dan waktu kita menunggu, jangan kita bermalas-malasan. Lakukan bagian kita. Dan pada waktu kita melakukan bagian kita, pastikan selaras dengan isi hati Tuhan, dengan firman Tuhan.
Karena kalaupun kita udah sabar, kalaupun kita sudah bekerja, tapi kita melakukan sabotase, rencana Tuhan tetap gagal. Tidak terjadi dalam hidup si Saul pada waktu itu. Jadi, how you wait directly affects how long you wait. Bagaimana sikap kita dalam menantikan janji Tuhan akan mempengaruhi berapa lama kita menunggu. Jadi Tuhan juga gak mau sengaja lama-lama. Kenapa sih? Sekali lagi, 11 hari harus jadi 40 tahun. Karena mereka nunggu sih. Mau sih ke tanah Kanaan, tapi waktu dia menunggu. Mujizat datang loh saudara. Roti datang dari langit. Daging datang dari langit. Itu mujizat. Tapi mereka bilang apa? Kalau Tuhan mau bunuh kita, matiin aja dari sono dulu. Gak usah dibawa padang pasir. Daripada kayak begini lebih baik saya rela dijadiin budak di Mesir. Makanannya lebih enak. Menantikan Tuhan sih. Tapi penuh dengan sungut-sungut. Jadi pada waktu menantikan Tuhan, kita perlu menyelaraskan diri dengan firman Tuhan. Percaya kepadanya. Perkatakan janjinya. Jadi bukan yang nunggu, yang diem. Ya kalau Tuhan suruh nunggunya 30 tahun kita gak melakukan apa-apa, sia-sia sekali hidup kita. Jadi jangan sampai salah bersikap. Perspektifnya gak boleh salah. Kita menantikan mujizat Bapak Ibu. Itu orang Israel tiap hari menerima mujizat aja masih bisa bersungut-sungut. Betapa jengkelnya saya bisa bayangkan. Ya, dan saya mau sampaikan pesan ini buat saudara sekali lagi bahwa bagaimana saudara menunggu, bagaimana sikapmu dalam menantikan Tuhan itu lebih penting daripada menunggunya sendiri. Bagaimana respon kita dalam menantikan Tuhan menentukan berapa lama kita akan menunggu. Semakin lama kita menunggu, semakin kita belum siap, semakin kita salah dalam menantikan Tuhan. So it's not how long you wait, it's about how you wait. Bukan berapa lamanya saudara menunggu, tetapi bagaimana sikap kita waktu menantikan janji Tuhan. Coba kalau kita lagi menantikan Tuhan, kita juga tetap bertanya, Tuhan sambil nunggu nih janjinya Tuhan nih, aku percaya Tuhan nanti suatu hari aku akan punya rumah, aku akan menikah. Apa yang bisa aku lakukan sekarang ya Tuhan? Aku mau melayani Tuhan, di mana aku bisa melayani? Aku punya berkat Tuhan, di mana aku bisa menabur? Sambil kita menantikan Tuhan, kita tuh nggak malas. Kita tetap beraktivitas. Karena Tuhan itu mencari gereja atau mencari orang yang bukan sibuk ngejelasin bagaimana susahnya hidup. Tuhan mencari gereja, Tuhan mencari manusia yang justru bisa menceritakan kepada orang lain bagaimana Tuhan itu bisa pegang kendali atas hidup kita. Bukan kita menebar teror, ancaman, ketakutan kepada banyak orang. Nikanor anak saya, waktu dia masih umur berapa ya waktu itu ya? Mungkin 2 atau 3 tahun. Dia kalau mau sesuatu, saya tentu sebagai orang tua mau kasih yang dia mau. Tapi karena saya sama istri saya sepakat bahwa semua yang dia mau harus ada kesabaran di dalamnya. Kenapa? Karena itu cara Tuhan melatih kita. Jadi saya pernah bilang sama dia, Nikanor bilang sama saya dia mau dibeliin mainan misalnya. Saya bilang oke. Saya cari apa yang masih struggle buat dia. Oh dia nih masih suka ngompol pada waktu itu. Jadi saya bilang kalau straight atau kumulatif deh. Saya bilang waktu itu 30 hari nggak ngompol. Nikanor maunya mainannya apa? Tulis, ya gambar, taruh di kamar dia. Terus per hari dia nggak ngompol, kasih stiker sampai 30 dia akan dapat. Sama makan, pada waktu itu makan susah banget. Akhirnya saya bilang kalau kamu mau ini, mau itu, boleh. Tapi dalam waktu 15 hari kamu harus makan habis dalam waktu 30 menit. Jadi satu sesi makan itu 30 menit, nggak boleh lebih. Sambil melatih dia juga. Memang dianya nggak suka. Dia ngomong sama saya gini, Dedi mah lama. Tapi bukankah itu adalah lambang saudara dan saya juga dengan Tuhan? Tuhan mah lama. Padahal Tuhan lagi menantikan sesuatu dari dalam saudara dan saya. Yang ujung-ujungnya nanti bukan buat Tuhan, bukan buat saya sebagai orang tua.
buat masa depan dia. Supaya nggak jatuh waktu ada promosi. Supaya bisa tetap menggunakan uang dengan hidup yang takut akan Tuhan. Supaya tidak mengecewakan anak istri atau suami kita waktu kita diberkati. Itu poinnya. Kita maunya sekarang. Kita maunya jangan ditunda. Maka saya bilang ini Nikanor itu persis seperti kita dengan Tuhan. Jadi saya mau mengingatkan kembali saudara, waktu kita menunggu bukan berarti itu hukuman saudara. Itu struggle kita yang harus kita lewati. Karena sambil kita melewati struggle hari demi hari itu, bukan berarti kita tidak mengalami pertumbuhan. Kita mengalami pertumbuhan. Bedanya kalau tumbuh yang Tuhan mau itu adanya di dalam. Tuhan mau kita tumbuh di mana? Karakter. Di mana? Di kesiapan mental. Di mana? Kedisiplinan. Saudara kan nggak bisa lihat bentuk dari karakter saya. Kalau bentuk dari bantal ada, bentuk dari handphone ada, bentuk karakter nggak ada. Hanya bisa dilihat dari bagaimana saya bersikap, bagaimana saya bicara. Nah semuanya nggak kelihatan itu, adanya di dalam. Dan Tuhan itu mau melatih kita di bagian itu. Di bagian di dalam. Makanya kalau kita melakukan sesuatu yang baik, kenapa sih saya nggak dilihat orang? Kenapa sih saya hidup benar, bos saya nggak ngelihat saya? Karena kita di bawah. Tuhan sedang membereskan bagian dalam hidup kita. Yang meskipun di dalam, meskipun nggak dilihat orang, tapi mengalami pertumbuhan. Namanya juga di bawah, di dalam. Yang nggak heran dilihat orang, bahkan diinjak-injak orang. Kenapa? Karena mereka nggak tahu ada benih di situ. Mereka nggak tahu bahwa Tuhan lagi mempersiapkan karakter kita karena memang nggak kelihatan. Tapi ada di bawah, ada di dalam, bukan berarti akhir dari segalanya. Ada di bawah tapi bersama Tuhan. Artinya tuh seperti seorang petani yang sedang menanam benih, saudara. Beda sama ngubur. Kalau kita ngubur, kita sama-sama gali tanah. Kalau ngubur itu kita taruh peti mati. Tapi kalau ditanam sama Tuhan, dia taruh benih. Sama-sama ditutup tanahnya. Bedanya di mana? Bedanya adalah yang ada di dalam. Yang satu tidak ada pengharapan, memang sudah selesai perjalanannya. Yang satu baru mau mulai. Sama-sama di bawah. Dan semakin bagian bawah kita bertumbuh besar, semakin siap kita nanti akan digantungkan buah oleh Tuhan. Kalau benih ditanam sama petani gitu ya, dia berharap akan tumbuh. Kalau kita baru tumbuh, baru kenal Tuhan, kita baru sungguh-sungguh baca firman, langsung menantikan buah. Nggak salah, firman Tuhan memang bilang mintalah. Tapi pertanyaan saya, kalau akar belum ada, minta duren. Duren dikasih di atas benih yang baru 1 hari ditanam. Benih itu malah tergencet dan nggak bisa hidup, saudara. Buah akan datang mengikuti kesiapan saudara dan saya. Buah yang datang terlalu cepat akan menghimpit hidup saudara dan saya. Yang akhirnya menjadikan kita menjadi pribadi yang nggak sehat. Kita baru bertumbuh, ini saya kasih ilustrasi pohon ya. Kalau kita baru tumbuh 1 bulan, sudah mulai berakar, baru bertunas misalnya, udah minta buah, ditaruh buah sama Tuhan, mati juga kita saudara. Atau nggak ada tempat untuk menggantungkan buah tersebut. Tapi pada waktu kita setia menantikan Tuhan, di bawah, nggak dilihat orang, tapi pertumbuhan terjadi. Kita semakin hari semakin mengandalkan Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin rajin baca firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, menolong sesama kita, menjadi teladan bagi anak-anak kita. Terus kita bertumbuh. Saudara nggak perlu minta buah. Tuhan tahu kapan waktunya dia akan menaruh buah dalam hidup saudara dan saya. Dan ingat, konsep buah itu selalu untuk orang lain. Saya nggak pernah lihat pohon duren makan durennya. Saya nggak pernah lihat pohon anggur makan anggurnya. Dia menginginkan buah, dia ingin berbuah. Tapi pada waktu dia berbuah, yang ambil adalah saudara dan saya. Demikian hidup saudara dan saya. Ada bagian yang kita ambil untuk kita bertumbuh, kita hidup. Pohon juga ngambil nutrisi kok. Yang memang perlu dia ambil, dia ambil. Tapi mana yang bisa dia kelola untuk orang lain. Untuk
keluarganya. Dia nggak makan semua. Dan ini butuh kedewasaan. Kenapa sih pohon itu yang berbuah, saya katakan pohon yang dewasa? Saudara, kalau kita bicara mengenai 4 musim, di Indonesia cuma ada 2 ya. Di luar negeri ada 4 musim. Mereka habis musim panas itu ada namanya musim kemarau. Pohon yang dewasa adalah pohon yang mengerti. Karena kita habis mengalami kesulitan, daripada kita mati. Karena kalau kita memaksakan berbuah, pohonnya akan mati. Karena nutrisinya sedikit. Karena habis musim panas, musim kering. Nutrisinya cuma sedikit. Jadi gimana caranya? Tetap kita ambil. Karena kita butuh hidup. Diambil sama akar, dibawa ke batang pohon, disampaikan ke ranting-ranting pohon, tapi stop di sana. Kenapa dia stop di sana? Karena kalau ada daunnya, habis daun berbuah. Kalau sampai ke daun dan berbuah, terlalu banyak nutrisi yang kita keluarkan. Akhirnya apa? Habis berbuah, udah buahnya nggak bagus, nggak baik, kitanya mati. Jadi lebih baik kita tahan. Tahan sampai di ranting. Kita nggak mati, tapi kita nggak berbuah. Dia dewasa, saudara, tahu cara mengelola. Orang yang dewasa, mereka bisa mengelola berkat yang dia terima. Jadi saya berharap sama saudara semua, kita semua, untuk belajar menantikan Tuhan. Dan belajar memvalue kembali kalau Tuhan berkata tunggu. Tunggu adalah preparation, not a punishment. Memang gak enak. Tapi waktu kita dapat, saudara akan penuh, dapatnya tuh full. Kalau Yusuf gagal, terus tetap jadi Perdana Menteri, gak mungkin dia bisa menjadi tangannya Tuhan di sana. Justru karena dia setia, hatinya lama-lama terbiasa. Tidak dihargai orang, belajar mencari Tuhan. Dia terbiasa dengan itu dan itu yang membuat dia ready, siap menerima janjinya Tuhan. Jadi saya mau berdoa buat saudara semua hari ini khususnya. Saya tahu bagaimana rasanya menantikan Tuhan. Saya tahu bagaimana rasanya terima janji tapi belum menjadi kenyataan. Saya tahu. Tapi saya mau malam ini kita sama-sama mengubah ekspektasi kita, sama-sama mengubah, merevalue kata sabar dan tunggu dari Tuhan. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan memvalue kembali kata tunggu dari Tuhan. Kami mau belajar menantikan Tuhan lebih lagi Tuhan. Dan saat ini kami sadar bahwa tunggu dari Tuhan adalah waktu kami bersiap. Kami gak boleh diam, kami gak boleh pasif, kami gak boleh lamban. Kami harus bekerja supaya mempersiapkan diri kami siap untuk menerima janji yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kami. Yang Tuhan sudah janjikan. Karena di masa persiapan, ini akan menentukan apakah kami sanggup atau tidak. Dan ternyata berapa lama kami menantikan Tuhan, itu juga tergantung dari bagaimana kesiapan kami dan bagaimana cara kami dalam menantikan Tuhan. Kami gak mau mengubah 11 hari menjadi 40 tahun Tuhan. Kami gak mau mengubah waktu yang singkat menjadi panjang hanya karena kami salah dalam merespon. Kami bersungut-sungut dalam menantikan Tuhan. Kalau kami lihat Yusuf 14 tahun, Daud kurang lebih 15 tahun, Nuh 80-90 tahun menantikan Tuhan. Ini bukan bicara berapa lama, ini bicara Tuhan pasti menggenapi. Kami butuh sabar, kami butuh ikut bekerja untuk mempersiapkan diri kami dengan baik. Kami mau di masa menunggu, kami penuh dengan sukacita. Kami mau di masa penantian, kami penuh dengan pengharapan yang besar atas Tuhan. Kami mau menanti dengan setia, kami mau menanti dengan sukacita. Kami mau menanti dengan bahagia. Karena janji Tuhan adalah sesuatu yang pasti engkau genapi Tuhan. Orang lain boleh ingkar janji, tapi Tuhan sudah berkata kepada Abraham, dia berjanji atas dirinya sendiri karena tidak ada lagi yang lebih tinggi daripadamu.
Artinya pada waktu kami baca firman Tuhan dan kami tahu tuh menjadi milik kepunyaan kami, itu pasti tergenapi. Hanya izinkan kami Tuhan untuk mengelola kesabaran kami dengan baik. Mengelola kesabaran kami dengan bijak. Kami gak mau sesali apa yang telah terjadi, karena kami tahu apa yang kami sesali hari ini, tahun lalu, Tuhan bisa ubah menjadi alasan kami bersyukur di kemudian hari. Karena isunya adalah kami selalu mengandalkan Tuhan. Kami percaya, iman kami teguh kepada Tuhan. Bapakku berdoa malam hari ini supaya kami dipersiapkan Tuhan. Sehingga pada waktu nanti, mungkin di akhir tahun ini, mungkin tahun depan, mungkin puluhan tahun lagi, pada waktu setiap umatmu yang mendengar firman ini, mereka menerima, mengalami janji Tuhan dalam hidupnya. Mereka tidak akan gagal, tidak akan hancur, tidak akan lemah dan rontok hanya karena ada berkat dan janji Tuhan. Tapi kami adalah orang-orang yang siap menerimanya, dan justru melalui janji Tuhan yang kami terima, kami bisa menolong banyak orang. Kami bisa mewakili kerajaan sorga di muka bumi ini. Sehingga melalui hidup kami, banyak orang mengenal Tuhan. Melalui hidup kami, banyak orang datang kepada Tuhan, memberi diri mereka untuk sama-sama bergantung kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap kami yang mungkin sedang dalam keadaan yang sakit. Tuhan, aku berdoa, tidak ada penyakit yang mampu bertahan dalam hidup orang percaya. Karena bilur-bilur Yesus ada dan mengalir dalam hidup setiap kami. Aku berdoa Tuhan, setiap kelemahan tubuh, Tuhan Engkau hadir dan menolong, memberikan kesembuhan dan kekuatan dalam nama Yesus. Setiap organ tubuh yang rusak Tuhan bisa ganti dengan yang baru. Setiap sakit penyakit, setiap duka akan menjadi sukacita Tuhan. Dan kami akan bersaksi kepada banyak orang bahwa tangan Tuhan ada atas kami, ada atas keluarga kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang menantikan janji Tuhan, yang sedang ingin punya pekerjaan, yang mereka yang menantikan pasangan hidup, mereka yang menantikan rumah, mereka yang menantikan kendaraan, mereka yang menantikan banyak hal Tuhan dalam hidup mereka, kontrak yang mungkin mau diperbaharui, semua Tuhan aku berdoa, biarlah mereka mendapatkan jawaban di dalam nama Yesus. Karena hanya nama Yesus yang sanggup memberikan jawaban bagi setiap kami. Aku berdoa mereka yang masih muda supaya mereka gak salah dalam memilih pasangan hidup. Tuhan akan menuntun langkah-langkahmu untuk sampai kepada orang yang sepadan, yang setia di hadapan Tuhan. Yang akan justru akan menopang, saling menopang kita satu dengan yang lain. Semakin serupa dengan Kristus. Aku berdoa Tuhan, biarlah setiap janji Tuhan tergenapi dalam hidup umat-Mu Tuhan. Biarlah setiap jari lelah kami diperhitungkan Tuhan. Biarlah juga Tuhan setiap iman percaya kami, kesabaran kami, memampukan kami Tuhan untuk bukan memperlambat, tapi mempercepat apa yang Tuhan sediakan untuk kami terima dalam nama Yesus. Berkati Tuhan setiap kami. Aku berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sedang kritis, Tuhan juga tolong mereka. Mustahil bagi dokter, tapi mungkin bagi Tuhan kami. Kami berdoa, kami melepaskan Tuhan setiap kesembuhan. Kami melepaskan setiap pengampunan untuk setiap umat-Mu Tuhan yang sulit mengampuni. Aku berkata hari ini pengampunan, kuasa pengampunan Tuhan akan turun atasmu. Dan kamu bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kamu. Oh terima kasih Bapa. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga kami Tuhan. Keluarga umat-Mu Tuhan, aku berdoa. Orang tua akan berfungsi dengan baik. Suami sebagai imam di rumah tangga. Istri sebagai penolong pendoa yang sepadan. Anak-anak Tuhan bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mengasihi firman Tuhan. Hormat kepada orang tua. Dan orang tua juga Tuhan mau belajar ilmu parenting yang baik. Sehingga mereka bisa menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Aku berdoa keluarga-keluarga yang ada Tuhan akan menjadi keluarga yang harmonis. Yesus, Engkau menjadi imam yang agung atas rumah tangga kami. Dan kami seisi rumah kami akan melayani Tuhan. Tidak ada anak-anak kami yang putus sekolah dalam nama Yesus. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu. Promosi multiplikasi akan kau dapatkan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai malam hari ini. Tapi aku percaya Roh Kudus Engkau terus berkata-kata, Engkau terus mengingatkan, Engkau terus menegur setiap kami. Setiap hari, ajar kami Tuhan, supaya kami lebih baik daripada diri kami sebelumnya. Ajar kami supaya di tahun ini kami punya pengertian yang lebih mengenai firman Tuhan, mengenai Tuhan, lebih daripada tahun 2022. Ajar kami untuk semakin hari semakin serupa, bergantung dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau menjadi jawaban bagi setiap kami. Dan Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mau mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Mari saudara angkat dua tangan. Dan biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di surga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus. Biarlah menyertai hidup, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, usaha, dan pelayananmu sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.